Oke pemirsa, di kesempatan hari ini kisah kami akan share lagi itu berbagi mengenai kulkas yang ketusuk. Dan di sini yang saya temui yaitu kulkas dua pintu yang menggunakan evaporator tempel seperti ini. Dan ketusuknya di bagian di sini ya. Tapi nggak tahu ini tembus atau tidak. Ini kalau misalnya bocornya tembus sampai ke bawah, mungkin ini tidak bisa dilas ya. Tapi mudah-mudahan dia hanya di atas saja yang ketusuk. Ketusuknya dalam nggak mas kemarin mas? Enggak juga dalam. Nggak dalam ya. Ya mudah-mudahan nggak tembus ya temennya. Dari nanti akan saya coba las misalnya ini nanti kalau bocornya hanya di atas saja mungkin masih bisa dibaiki. Kalau tembus sampai ke di bawahnya, masalahnya di ini tidak bisa dibuka. Jadi ini lengket semuanya teman-teman ya. Jadi tidak bisa dibuka. Jadi kalau dari bawah tentunya tidak bisa. Kalau cuman hanya bocor di bagian atas mudah-mudahan bisa ya. Katanya baru 2 hari ketusuk ya. Biasanya kalau baru 2 hari mungkin masih aman evaporatornya. Tapi biasanya kalau sudah lebih dari 1 bulan itu bisa kropos di bagian evaporatornya, di seluruh evaporatornya biasanya kropos. Oke teman-teman, langsung kita atasi seperti apa cara saya mengatasi kulkas 2 pintu yang terjadi ketusuk di bagian evaporator. Masalahnya di sini menggunakan evaporator tempel. Dan langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita akan membuka pipa bagian belakangnya. Nanti kita akan flashing dulu, kita bersihkan oli-oli yang ada di dalam atau air ya. Biasanya kalau sudah ketusuk seperti ini biasanya air masuk ke dalam evaporator atau ke dalam kompresor. Nanti coba kita tumpah olinya dan nanti kita cek ada oli di dalam kompresor atau tidak. Kalau evaporator pasti kemasukan oli karena ini posisinya di sini cekung ya, bagian bawah di sini cekung, pastinya olinya kesedot ke dalam. Oke, kita lanjut. Langkah pertama yang kita lakukan ya kita akan melepas pipa baliknya di sini. Nanti kita akan lakukan flashingan dulu sebelum melakukan pengelasan. Kita flashing hingga bersih. Kita cek ada tanda-tanda air masuk atau tidak. Misalnya kalau nggak ada air masuk, tentunya di kompresor juga tidak ada air yang masuk ya. Jadi nanti kita bersihkan dulu bagian evaporatornya, kita cek ada airnya atau tidak. Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita akan membersihkan evaporatornya, ada airnya atau tidak. Kita hubungkan ke listrik dulu untuk mengetahui bahwa evaporator benar-benar aman. Dan ini kayaknya nggak hidup ya kompresornya ya. Coba kita cek menggunakan biasanya mungkin air masuk ke dalam kompresor karena di sini tadi saya cek tidak ada angin yang keluar melalui pipa baliknya dan mungkin kompresor kemasukan air. Sekarang kita langsung buka aja semuanya. Masalahnya biasanya saat kita nyalakan pertama yaitu harusnya ada angin yang meniup di sini ya. Karena ini tidak ada anginnya sama sekali, langsung kita bongkar aja semuanya, langsung kita tumpah olinya. Langsung kita jebut pipa pendorongnya.
setelah kita jabut pipa pendorongnya, sekarang kita akan coba lagi ya, kita hidupkan lagi sekali lagi. Misalnya nanti tidak hidup mesinnya, langsung kita tumpah saja. Pasang ampermeter untuk mengetahui mesinnya menyala atau tidak. Apabila ampermeter menunjukkan ampere yang tinggi, berarti macet ya. Oke, sekarang kita hubungkan lagi ke listrik. Perhatikan ampermeternya. Oke ya, jadi dia 3, artinya kompresor tidak menyala. Itu disebabkan air masuk ke dalam. Sekarang kita kuras dulu. Iya ya. Ternyata kompresornya tidak menyala. Sekarang kita akan tumpah olinya. Pemirsa, sekarang coba kita tumpah olinya, apakah benar dia ada isinya air di dalamnya. Kelihatan masih murni airnya, olinya, artinya tidak ada air ya. Tapi lihat paling belakang, ya itu ada air ya di belakang ini yang menyebabkan kompresor macet. Jadi dia bertagar di dalam kompresornya, dia ada airnya walaupun sedikit, maka dia bisa membuat kompresor jadi macet dikarenakan bertagar di bagian busingnya. Sekarang saya akan coba menyalakan lagi, tapi saya akan coba pukulkan ininya supaya biar bisa menyala lagi. Maka saya akan pukulkan di kayu seperti ini, dan mudah-mudahan dia bisa hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba kita hidupkan, apakah bisa menyala. Kita akan buka PTC nya, apakah PTC nya masih bagus. Di sini kelihatan PTC nya ada kebakarnya di sini ya, tapi PTC nya masih bagus, ini tidak masalah. Ini PTC nya masih bagus ya. Coba kita ukur apakah masih connect. Dia masih bunyi pip, artinya masih menyambung. PTC nya bagus. Coba kita cek pinnya di antara pin dan bodi. Pin dan bodi aman. Kita akan ukur. Di pinggir aja mas, maunya pinggir. Nah, lilitannya masih bagus.
lilitannya masih bagus, masih ada nilai, jadi artinya dia hanya macet saja ya. Coba kita akan pukulkan lagi hingga berhasil. Kita ulang lagi, kita akan pukulkan lagi. Nanti apabila tidak bisa, jadi langsung kita tangani lebih lanjut, yaitu kita akan belah. Sekali saja, nggak usah berkali-kali. Kalau dia memang hidup ya aman, kalau nggak hidup ya harus kita belah. Sekarang kita tes kembali. Nanti untuk berikutnya kita coba pancing menggunakan kapasitor. Kita pasang ampere meternya. Belum bisa menyala ya, masih 3, coba kita pancing menggunakan kapasitor. Sekarang mau kita coba pancing kapasitor, itu kita menggunakan kapasitor 33 mikro. Sekarang kita akan coba lagi, apakah bisa menyala. Tetap tidak menyala ya, jadi positif kompresor mati. Karena di sini kompresor mati, di sini saya akan lakukan pembongkaran kompresor, dibelah ya. Jadi karena evaporatornya juga ketusuk, maka saya akan memperbaiki evaporatornya dulu. Nanti apabila evaporatornya bisa, nanti baru mesinnya kita perbaiki. Saya akan atasi dulu yang bolong di sini ya. Kebetulan saya juga membawa kompresor, bisa untuk ngetes sementara. Jadi di sini saya akan tambal dulu yang bocor di sini. Oke, sekarang sudah kita pasang kompresor. Sekarang tapi kita masih menggunakan selang untuk menyambungkan ke kondensornya. Kita akan bersihkan bagian evaporatornya dulu. Oke, kompresor sudah menyala. Tunggu anginnya sampai tembus ke belakang, karena di dalam itu banyak airnya, jadi dia agak lambat ya tembusnya di sini. Coba sekarang kita tekan, karena di dalam bocor mungkin dia tidak bisa menekan tangan saya. Bisa ya, karena bocor. Jadi airnya keluar dari sini. Jadi mengalas ini harus kita keluarkan dulu airnya di sini. Apabila tidak kita keluarkan, kita tidak bisa nambal bagian di sininya. Jadi di sini sudah kita buka lubangnya di sini. Kayaknya aman ya, nggak sampai tembus ke bawah. Masalah ketusuknya posisinya di sini, mungkin di atas saja. Jadi saya akan merengkan kolkasnya supaya oli atau air bisa keluar semuanya.
Oke pemirsa, untuk saat ini kulkas kita pasang menggunakan kompresor satu pintu, dan untuk kompresor yang aslinya mau saya bawa pulang karena terjadi macet ya kompresor bawaannya aslinya. Jadi nanti kita bagi dulu kompresor aslinya, karena kompresor yang kita pasang ini juga kompresor yang sudah lemah kompresinya, tapi tidak apa-apa, kita pasang sementara sambil untuk membersihkan air di dalam bodi kulkas ya, jadi biar bersih. Dan di sini sudah dingin, cuman belum ada tanda-tanda saljunya di sini, tapi sudah terasa dingin. Jadi untuk kulkas seperti ini proses dinginnya lama ya, jadi kita harus menunggu. Nanti apabila dia sudah dingin maka dia akan langsung merata dinginnya. Maksudnya jenis kulkas seperti ini dia seperti kulkas freezer teman-teman. Untuk pengisiannya juga harus banyak ya ngisinya. Kita isi 30 PSI untuk sementara ini. Nanti mungkin kalau sudah menggunakan kompresor aslinya mungkin 25 PSI sudah merata ya pembekuannya. Masalahnya kulkas 2 pintu yang jenis evaporator nempel seperti ini, kalau ini ngisinya enggak banyak, dia tidak bisa merata sampai ke bawah di sini ya. Dan ternyata dia dinginnya mulai dari bawah teman-teman ya. Ini dari bawah dulu dinginnya, makanya kita nunggu paling atas itu lama, jadi dia mutar dari bawah dulu baru ke atas dinginnya. Jadi dia dinginkan bagian bawah dulu baru dinginkan bagian atasnya ya. Jadi untuk dingin di bagian atas ini lambat. Dan ini yang kita tambal tadi hasilnya sudah oke. Jadi untuk sambungan video ini nanti kalian buka saja di playlist, nanti kita taruh di playlist untuk video lanjutannya. Dan untuk video berikutnya nanti proses perbaikan kompresor, apakah saya berhasil memperbaiki kompresor kulkas 2 pintu yang terjadi macet karena kemasukan air ya. Nanti besok mau kita uji kompresor aslinya, apakah kita bongkar, apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Mungkin sampai di sini dulu untuk video hari ini, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik lagi. Mungkin sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih yang selalu saksikan di video saya, yang selalu hadir, yang selalu nyimak, yang selalu mendukung di channel Warung Samarinda. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton video saya berikutnya. Terima kasih.